Belum mau pulang, para rider MotoGP lanjutin liburannya di Indonesia. Wow. Albert Arenas, Lukas Tulovic, dan Boben Schneider justru belum bisa move on dari Indonesia. Belum bisa move on di Indonesia, guys. Move on. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction seperti biasa mengenai tentang sirkuit Mandalika. Dan dikatakan juga guys, yaitu mereka sangat betah di Indonesia. Para rider ya MotoGP Mandalika 2023 mereka melanjutkan liburan mereka guys selepas saja usai balapan MotoGP race guys di Mandalika. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan bagaimana kisah dan cerita mereka guys, kenapa mereka bisa teruskan melanjutkan liburan mereka di Mandalika. Dengan judulnya guys, betah di Indonesia, rider MotoGP lanjut liburan di Mandalika usai balapan. Dan ini merupakan dari channel Nakawara. Seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Belum mau pulang, para rider MotoGP lanjutin liburannya di Indonesia. Wow. Usai GP Mandalika, tim-tim MotoGP langsung berkemas menuju pemberhentian selanjutnya yakni Australia. Australia guys, ya benar. Mereka akan menuju ke Australia. Seperti Franco Morbidelli, Albert Arenas, Lukas Tulovic, dan Boben Schneider justru belum bisa move on dari Indonesia. Belum bisa move on di Indonesia guys. Move on. Sepertinya mereka sangat-sangat suka ya tinggal dan menikmati ya keindahan yang berada di Lombok guys. Wow, ini perkara yang luar biasa ya guys. Kenapa mereka bisa? Kenapa mereka tidak bisa move on guys? Kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar apa pendapat dan juga komentar kalian. Silakan tuliskan di ruangan kolom komentar. Mereka nampaknya ingin healing sejenak mumpung masih ada kesempatan. Alami nasib sial saat race karena technical problem. Pada Senin pagi, Morbidelli asyik berjemur di pantai. Wow, pembalap asyik Italia berjemur. itu terlihat mengelus-eluskan kaki pada seekor anjing yang menghampirinya. Morbidelli juga membagikan story saat sedang bermain skateboard pada malam sebelumnya. Frankie cuma dapat 2 poin, usai finish terakhir dari 14 rider yang tersisa di trek, akibat banyaknya pembalap yang terjatuh. Anak didik Rossi tersebut mengungkapkan, dirinya memiliki waktu yang indah di Indonesia. Tempat yang begitu indah dan orang-orang yang indah. Sayangnya balapan tak seperti yang kami harapkan. Tapi saya yakin, kami akan mendapatkan apa yang kami tuju. Masih 10 balapan, untuk sepenuhnya menikmati M1 saya. Sebagai informasi, pada akhir musim ini Franco Morbidelli dan Yamaha memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Pemilik nomor start 21 itu, akan berlabuh ke tim Pramac Racing musim depan, dan mengendarai Ducati GP24, alias motor akan yang berpindah memiliki tim. spek setara tim pabrikan. Alright. Seperti begitu ya. Poin-poin berharga juga berhasil dikoleksi oleh pembalap tim Pertamina di kelas Moto2, Boben Schneider yang finish ke-12, serta Albert Arenas dari tim KTM yang selesai di urutan ke-15. Keduanya terpantau sedang menikmati perjalanan menyusuri laut dengan menaiki kapal kecil. Seperti pembalap begitu lain ya. terpantau bermain selancar di pantai Gerupo, seperti Lukas Tulovic dan pembalap Moto3 Ryusei Yamanaka. Wah, Sementara itu, pembalap terviral dan terheboh di MotoGP Mandalika Maverick Viñales, mencoba snorkeling di Gili Meno. Melalui akun Instagram, peraih podium 2 itu membagikan foto dirinya berenang bersama seekor penyu. Seekor penyu, Viñales menuliskan caption, "Merindukan gadis-gadisku, tapi menikmati tempat indah ini." Ia juga membubuhkan emoji bendera Indonesia dan lambang cinta. Seperti diketahui, Viñales sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putri. Sayang sekali, ia tidak mengajak keluarganya ke Indonesia. Sayang sekali ya guys. Wah, sepertinya Viñales perlu dinaturalisasi nih.
Bercanda. Bercanda. Mantap. Oh, ini nih guys, yang paling viral nih. Iya Si tukang pijam 100 Maverick Viñales tampil dengan selebrasi unik setelah berhasil finish kedua pada race MotoGP Indonesia 2023. Rider Iya, Aprilia Batman nih. tersebut memakai kostum superhero Batman saat muncul ke podium. Aksi Viñales tersebut tentu saja mengagetkan penonton dan sukses memecahkan suasana. Wih, memecahkan suasana ya. Saat hendak turun, Maverick Viñales kembali mengeluarkan banyolan andalannya. Boleh pinjam 100? Boleh pinjam 100. Luar biasa penampilan Viñales di GP Mandalika kali ini. Mantap Wah Bahkan Viñales. pada sektor terakhir, Dapat podium hampir kedua. saja ia bisa menyalip Pecco Bagnaia. Namun Aprilia RS GP miliknya tak bisa membendung keganasan Ducati saat keluar tikungan terakhir. Oh ya. Alhasil Viñales harus puas finish di belakang Pecco, dan ditempel ketat oleh Fabio Quartararo yang finish ketiga. Mhm. The second place for today. Ini tempat yang ketiga guys. Maverick Viñales. Woi. Ini yang pinjam 100 dulu. Ducati Lenovo Team. Francesco Pecco. Oi. Ini yang dapat podium nomor 1 guys. Hasil cemerlang yang diraih oleh Viñales kali ini, membuat para fansnya bersorak gembira. Mungkin juga, karena Wow. Viñales telah menepati janjinya, melempar boot balap miliknya ke tribun penonton. Hi guys, Oh. for tomorrow I have a little surprise. These boots, it is for the Boot. grandstand when I will go on the fan parade, so be ready, be there that I will throw the boots. Benar saja, saat parade pembalap pada Minggu pagi, Viñales menghampiri grandstand dan menghadiahkan sepasang sepatu balapnya itu ke penonton. Oh. Tengok tuh guys. Melempar sepatu bot guys kepada para penonton yang berada di tribun. Mantap. Wih, dapat ya guys. Kan kaleng-kaleng ah. Saat di podium, Viñales juga mendapat kehormatan, karena yang memberikan trofi kepadanya kebetulan adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Wah. Luar biasa. Wih. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Nakawara ya guys, tentang info mengenai para pembalap ataupun rider MotoGP di Mandalika. Mereka melanjutkan liburan mereka di Mandalika selepas saja usai balapan ya pada hari Ahad baru-baru ini. Mereka pada hari Senin itu mereka belum lagi menuju ke Australia karena apa yang dikatakan info selepas di sirkuit Mandalika mereka akan pergi ke sirkuit ya di Australia pula selepas ini ya untuk MotoGP 2023 di Australia. Tetapi kali ini guys, sebelum pergi ke negara Australia, mereka belum bisa move on, nggak bisa melupai tentang keindahan dan juga kenikmatan mereka ketika berada di Indonesia ya, terutamanya di Lombok. Mereka pergi healing guys, berenang bersama dengan penyu ya, bersama dengan bocah-bocah yang berada di Indonesia. Lepas itu mereka bermain skateboard ya malam selepas saja usai balapan, dan mereka benar-benar menikmati ya, dan bisa orang kata beradaptasi saatnya ketika mereka berada di Indonesia. Jadi itulah guys, hanya ada di Indonesia saja guys mereka bisa betah ketika berada di Indonesia. Pastilah ya guys ya. Nah, sepertinya mereka juga sangat-sangat merindui kenangan-kenangan mereka, terutamanya kepada fans-fans ya, para fans-fans MotoGP ya, dan ini membuatkan mereka akan datang lagi dan bisa berkoneksi, bisa orang kata mempelajari ya budaya-budaya terutamanya di Indonesia, dan itu membuatkan mereka terus melanjutkan liburan mereka ketika berada di Indonesia selepas saja usai balapan ya rider MotoGP di Mandalika. Wow, ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, keren guys, karena orang dari luar negeri Indonesia terus betah di Indonesia
nggak bisa move on, nggak bisa dapat lupakan kenangan-kenangan yang bagi saya kenangan-kenangan yang terindah buat para pembalap MotoGP Mandalika ya. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.